Inilah orang-orang yang merusak negara kita sendiri. Oligarki di mana-mana. Jadi kenapa Indonesia tak pernah maju? Sedangkan Korea Selatan bisa maju. Padahal sama-sama dalam daratan. Kenapa Singapura bisa melaju? Padahal dia berada di tengah-tengah Laut Jawa. Alasannya cuma satu. Kalau Korea Selatan dan Singapura, mereka masih takut dengan aturan. Sedangkan Indonesia, Tuhannya saja tidak ditakuti. Setuju? Sekian dari saya hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bang Muhammad Rizal Fadila mengatakan PSN harus ada pemerataan, itu sudah dipenuhi teman-teman sekalian, yaitu rumah rakyat diratakan. Ya, pemerataannya rumah rakyat diratakan, tambaknya diratakan, sawahnya diratakan. Ya, begitu ya. Oke, kita dengerin sekarang dari mahasiswa. Mana mahasiswa yang mau tampil? Arif, ada Arif? Arif, ayo Arif. Kita mau dengar dulu 98 kan mahasiswa bergelora nih, menggelegar. Apakah mahasiswa masih menggelegar bergelora? Apa sudah tunduk ditipuk duit sama aguan? Coba mahasiswa yang ini kayak apa ini? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tangkap aguan! Adili Jokowi! Ya, benar. Aktivis 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat miskin dan tertindas! Hidup perempuan yang melawan! Teman-teman, pada kali ini kami datang mewakili daripada aspirasi masyarakat Indonesia dan mewakili daripada mahasiswa itu sebagai agen perubahan, agent of change, yang dimana pada pembangunan PIK tersebut itu telah menciderai hak-hak daripada masyarakat Indonesia, hak-hak masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Apakah kita akan diam dengan hak kita ditindas? Apakah kita akan melawan? Allahu Akbar! Hal itulah yang ingin kami tuntut kepada hari ini kepada Pak Erlangga Hartarto, di mana hak-hak masyarakat haruslah diadili dan diamani sebagai kebijakan pemerintah dan Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara demokrasi. Dalam asasnya itu adalah Vox Populi Vox Dei, yang dimana suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi suara rakyat adalah suara tertinggi dalam negara kita pada saat ini. Hal inilah yang ingin kami sampaikan. Pentingnya bahwa negara kita harus menjamin hak-hak rakyatnya, yang dimana pada PIK ini telah menciderai daripada harta daripada masyarakat sendiri. Dalam hukum agraria, tanah tersebut dibeli dengan harga murah, tidak sesuai dengan harganya. Tuan-tuan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlunya kita melakukan upaya untuk mengembalikan hak-hak kita. Dan di mana hak-hak itulah yang menjadi hak konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu ada untuk menjamin dan keselamatan dan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Bukanlah hukum untuk menciderai daripada hak daripada masyarakat itu Indonesia itu sendiri. Dapat kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam representasinya hukum sekarang itu lebih ke arah pro kepada pemerintahan, pro kepada oligarki, pro kepada penjajahan di atas Indonesia, yang dimana penjajahannya bukanlah hanya dengan penjajahan dari segi militer, tetapi sekarang penjajahan dari segi ekonomi. Dapat kita lihat bahwa masyarakat kita banyak yang tidak mampu, bahkan pada PIK itu alangkah sayangnya rata-rata lahan dan pendidikan institusi dalam mengembangkan pendidikan itu yang telah dijamin dalam pasal 28 bahwa rakyat itu, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita dan sebagaimana nilai konstitusi daripada kita itu sendiri. Maka perlulah kita untuk bersuara, tuan-tuan sekalian.
Janganlah kita diam daripada tindasnya ini. Profesor Sacipto Raharjo pernah mengatakan, hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yang dimana hukum itu adalah representasi dari pengamanan untuk manusia itu sendiri, bukan hukum itu untuk kepentingan daripada pemerintah, pejabat, dan pada oligarki. Mungkin hal itulah yang dapat saya sampaikan. Maka kita harus semangat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat miskin yang melawan! Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, itu mahasiswa kita belum menggelegar ya. Coba satu lagi kita tes lagi nih, menggelegar kan satu lagi. Ini dari UIN Jakarta. Siapa namanya? Sultan. Sultan. Namanya Sultan. Oh, Saya tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Kita disatukan oleh laut yang sama. Kita memakan ikan yang sama. Dan bagian bagi ikan yang paling enak adalah kepala. Tetapi kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara. Setuju? Perkenalkan, saya Sultan Ridwan Arab. Saya gratis Sumatera Utara, mahasiswa UIN Jakarta. Hari ini kita mempunyai tujuan yang sama, aspirasi yang sama, bahwa reformasi tanpa hukum hanya sebagai alat penindasan, bukan jalan keadilan. Setuju? Hari ini Jokowi dan Erlangga sudah menjadi orang-orang yang membuat rakyat yang meresah. Orang-orang yang terzalimi sudah banyak di negara Indonesia ini. Kita tahu bahwa doa orang-orang yang terzalimi akan terkabul. Setuju? Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahas semua itu, akan membalas semua kelicikan yang dibuat oleh Erlangga dan Jokowi. Kita menyaksikan kasus demi kasus yang mencederai rasa keadilan publik. Apa ini yang dinamakan yang sejatinya hukum memihak pada keadilan dan kebenaran? Inilah orang-orang yang merusak negara kita sendiri. Oligarki di mana-mana. Jadi kenapa Indonesia tak pernah maju, sedangkan Korea Selatan bisa maju, padahal sama-sama dalam daratan? Kenapa Singapura bisa melaju, padahal dia berada di tengah-tengah Laut Jawa? Alasannya cuma satu. Kalau Korea Selatan dan Singapura, mereka masih takut dengan aturan, sedangkan Indonesia, Tuhan saja tidak ditakuti. Setuju? Sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Indonesia. sip. Sudah